pahlawan revolusi yang terbunuh di Desa Kentungan, Yogyakarta, yaitu Kolonel Katamso dan Letko Sugiono. Beliau ini adalah komandan koremnya dan kasremnya, diangkat oleh PKI sebagai Dewan Revolusi Daerah. Karena dia menolak, dia takut bocor, mereka diculik dan dibunuh di tengah sawah di Desa Kentungan, Yogyakarta. Saat diketemukan tinggal tulang dan bajunya. Nah, 2 orang jadi 1. 21 hari setelah pembunuhan baru diketemukan jenazahnya. Karena apa? Karena jenazahnya dikubur di Batalion L. Batalion L itu berafiliasi dengan PKI saat itu. Makanya Batalion L dipecah-pecah baru dipindahkan, baru jenazahnya diangkat. Dalam catatan Pilu Perjuangan Bangsa, ada nama-nama yang senyap namun abadi. Mereka tidak hanya mengangkat senjata demi kemerdekaan, tapi juga menanamkan arti sejati dari pengorbanan. Salah satunya adalah Kolonel Sugiono Mangunwiyoto, seorang prajurit sejati, ayah dan pahlawan yang gugur dalam gelapnya tragedi 30 September 1965. Lahir dari tanah Jogja yang syarat nilai, Sugiono tumbuh menjadi sosok yang tegas, religius, dan setia pada republik yang masih belia. Karier militernya menanjak dalam kesunyian pengabdian, bukan dalam sorotan. Namun sejarah mencatatnya dalam tinta darah ketika ia diculik dan dibunuh oleh gerakan yang ingin menggoyahkan dasar negara. Hari ini, kita mengenang bukan hanya akhir hidupnya, tetapi juga nilai yang ditinggalkannya, keberanian, keteguhan, dan kesetiaan. Sosoknya hidup dalam setiap langkah bangsa ini yang terus berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran. Raden Sugiono Mangunwiyoto lahir pada 12 Agustus 1926 di Gedaren, Sumbergiri, Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia merupakan putra dari Kasan Sumitrorejo, seorang petani yang juga menjabat sebagai perangkat desa, dan Raden Nganten Sutia Semitorejo dari Semanu, Gunung Kidul. Dari 14 bersaudara, Sugiono adalah anak ke-11 dan satu-satunya dalam keluarganya yang memeluk agama Kristen, sebuah keputusan pribadi yang menunjukkan keberaniannya dalam bersikap mandiri. Sugiono memutuskan untuk memeluk agama Kristen saat menikahi istrinya, Suprapti, pada 1953. Sejak kecil, Sugiono bercita-cita menjadi guru. Ia menempuh pendidikan di sekolah guru pertama di Wonosari dengan tekun dan harapan besar. Namun takdir membawanya ke jalan yang berbeda. Saat Jepang menduduki Indonesia dan memberlakukan wajib militer, Sugiono terpaksa menghentikan pendidikannya dan bergabung dengan organisasi militer bentukan Jepang, Pembela Tanah Air, PETA. Di sanalah ia menjalani pelatihan militer dan kemudian diangkat sebagai Budancho atau Komandan Peleton di Wonosari. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Sugiono bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karier militernya dimulai dari bawah sebagai komandan seksi, hingga pada tahun 1947 ia dipercaya menjadi ajudan Komandan Brigad 10 Letnan Kolonel Soeharto, sosok yang kelak menjadi Presiden Indonesia. Sugiono turut ambil bagian dalam peristiwa besar serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, sebuah manuver militer penting dalam masa agresi militer Belanda. Keberhasilan serangan itu menjadi momen strategis yang membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih eksis dan memiliki kekuatan militer yang nyata. Karir militernya terus menanjak. Ia aktif dalam berbagai operasi, termasuk gerakan Operasi Militer 3 untuk menumpas pemberontakan pasukan KNIL pimpinan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Ia juga menerima berbagai penugasan penting di berbagai wilayah sebagai bentuk dedikasi dan loyalitasnya terhadap negara.
Pada bulan Juni 1965, Sugiono telah mencapai pangkat Letnan Kolonel dan menjabat sebagai Kepala Staf Korem 072 Pamungkas di Yogyakarta di bawah komando Kolonel Katamso Darmokusumo. Saat itulah badai politik mulai mengguncang negeri. Pagi itu, 1 Oktober 1965, Yogyakarta masih diselimuti ketenangan. Kota budaya ini belum menyadari bahwa badai politik yang mengguncang Jakarta malam sebelumnya mulai merambat ke wilayah selatan Jawa. Dalam kabut ketidakpastian nasional pasca munculnya gerakan 30 September, 2 perwira tinggi Angkatan Darat di Korem 072 Pamungkas tiba-tiba menjadi sasaran. Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo, Komandan Korem, dan Kolonel Infanteri Sugiono Mangunwiyoto, Kepala Staf Korem, diculik dari kediaman dan markas mereka oleh sekelompok prajurit simpatisan G30S. Tanpa perlawanan berarti, keduanya digiring menuju sebuah lokasi sunyi di Kentungan, kawasan di utara Yogyakarta. Di sana sebuah lubang telah digali, lubang gelap yang kelak dikenang sebagai Lubang Buaya Jogja. Tak banyak yang mengetahui apa yang terjadi pada jam-jam terakhir mereka. Namun hasil penyelidikan pasca peristiwa mengungkapkan bahwa kedua perwira tersebut disiksa secara kejam sebelum akhirnya dibunuh. Jasad mereka dibuang ke dalam lubang dangkal, ditimbun seadanya seolah-olah ingin menghapus jejak keberadaan mereka dari sejarah. Namun niat itu gagal. Pada 5 Oktober 1965, ketika kendali keamanan di Yogyakarta berhasil dipulihkan, Tentara Nasional Indonesia melakukan pencarian intensif terhadap 2 perwira yang hilang. Sebuah informasi mengarah ke daerah Kentungan. Di sanalah lubang maut itu ditemukan. Bau tanah basah, sobekan kain dinas, dan aroma kematian menjadi saksi bisu dari tragedi yang telah terjadi. 2 jenazah berhasil diangkat dari kubur mereka yang dingin dan gelap. Bangsa Indonesia berduka. Dalam upacara militer yang penuh haru, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Sebagai penghormatan tertinggi, pemerintah menganugerahkan keduanya gelar Pahlawan Revolusi. Sebuah gelar yang ditujukan bagi mereka yang gugur demi mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, di atas tanah berdarah itu berdiri Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan. Bukan sekadar tugu peringatan, melainkan pengingat abadi bahwa Yogyakarta, seperti halnya Jakarta, turut menjadi panggung dari tragedi nasional 1965. Bahwa ideologi sesat bisa merenggut nyawa para patriot bangsa kapan saja dan di mana saja. Kisah tragis ini bermula pada sore hari 1 Oktober 1965. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, sebuah kendaraan jenis gas memasuki kediaman Brigjen Katamso di Yogyakarta. Di dalam rumah, seorang bintara dari Batalion L bernama Peltu Sumardi bersama 2 orang lainnya, Kamil dan Sugimin, menemui seseorang berpakaian preman yang tengah berbicara dengan seorang berseragam hijau. Tanpa banyak bicara, Brigjen Katamso diminta ikut dalam kendaraan tersebut, dan sejak saat itu ia menghilang. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 18.00, waktu Indonesia Barat, kendaraan dinas Kolonel Sugiono memasuki markas Korem 072 Pamungkas di Yogyakarta. Ia baru kembali dari Semarang, dan di perjalanan sempat bertemu Pangdam 7 Diponegoro, Brigjen Suryo Sumpeno di Bawen. Setibanya di markas, ia langsung menuju ruangan C2 untuk memberi pengarahan kepada para perwira mengenai situasi genting yang berkembang di Jakarta dan Semarang. Dengan tenang, Kolonel Sugiono memerintahkan Kapten Kusdibyo, "Kumpulkan semua perwira yang ada. Saya baru dari Semarang. Saya juga sudah ke rumah Pak Katamso, tapi katanya beliau sudah dibawa oleh anak-anak Yon L sekitar pukul 3:30 tadi." Tak lama berselang, sang istri yang berada di rumah menerima telepon dari suaminya. Dalam percakapan singkat itu, Sugiono berkata,
"Bu, saya sudah dari Semarang, tapi belum bisa pulang. Masih sibuk di kantor dan banyak yang harus diselesaikan." Itu adalah kata-kata terakhir yang didengarnya. Menjelang malam, sejumlah anggota dari Batalion L masuk ke ruangan Letkol Sugiono. Di bawah todongan pistol, perwira itu ditangkap, dibawa keluar dari markas, dan diserahkan kepada Komandan Batalion L, Mayor Wisnu Raji. Ia kemudian ditahan di markas Kentungan, lokasi yang akan menjadi akhir dari hidupnya. Tepat tengah malam, Peltu Sumardi memerintahkan Pelda Kamil, seorang penyelidik, untuk mengeksekusi kedua perwira. Ketika Kamil bertanya, apakah mereka benar-benar harus dibunuh? Sumardi menjawab dingin, "Ini perintah komandan, harus dilakukan tanpa suara." Tugas eksekusi diberikan kepada Sertu Aliptoyo, Komandan Regu Mortir 8 Kompi Bantuan. Dengan alat sederhana, kunci Mortir 8, ia melaksanakan tugasnya. Letkol Sugiono menjadi korban pertama. Saat turun dari mobil dalam gelap malam, ia dipukul dari belakang hingga terjerembab. Masih bernyawa, ia diseret ke dalam lubang yang telah disiapkan. Mobil berikutnya membawa Brigadir Jenderal Katamso. Ia disergap dengan cara serupa. Ketika pukulan pertama belum menewaskannya, pukulan kedua menghantam bagian belakang kepala. Suara dengkuran pelan dari Letkol Sugiono masih terdengar di dalam lubang, tanda bahwa ia belum sepenuhnya wafat. Batu-batu besar kemudian dilemparkan ke atas tubuh mereka hingga suara itu lenyap. Keduanya dikuburkan secara tergesa di pekarangan yang ditumbuhi ubi jalar, di tepi jalan kampung yang biasa dilewati warga. Hari-hari berlalu, namun bau busuk dari balik pagar pekarangan mulai memunculkan kecurigaan warga. Salah satu pelaku yang tertangkap akhirnya membuka mulut. Berdasarkan pengakuannya pada 21 Oktober 1965, aparat menemukan gundukan tanah mencurigakan di Kentungan. Saat digali ditemukan 2 jenazah dalam satu lubang. Satu membujur ke timur, satunya ke barat, dengan kaki saling bersentuhan. Batu-batu besar berserakan di sekitarnya dan pakaian dinas masih melekat di tubuh. Kedua jenazah dibersihkan dan disemayamkan di markas Korem 072 Pamungkas. Keesokan harinya, 22 Oktober 1965, upacara pemakaman militer digelar secara khidmat di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, dipimpin Pangdam 7 Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno. Pemerintah kemudian menetapkan Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono sebagai pahlawan revolusi. Hingga kini sejumlah benda yang menjadi saksi bisu peristiwa tersebut, kunci mortir, batu, dan pakaian dinas Sugiono, disimpan di Museum Monumen Pahlawan Pancasila Yogyakarta. Di tempat itulah generasi penerus dapat menyaksikan jejak kelam sejarah sekaligus menimba keteladanan dari para pahlawan yang tak pernah ragu mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan ideologi bangsa. Di tengah kerasnya kehidupan militer yang penuh risiko dan ketegangan, Kolonel Sugiono Mangunwiyoto menemukan keteduhan dalam sosok Supriyati, seorang perawat yang berdedikasi di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Pertemuan mereka bukanlah peristiwa biasa, terjadi ketika Sugiono tengah dirawat akibat luka atau sakit dari medan tugas. Dari interaksi yang syarat empati dan kepedulian itu, tumbuh benih cinta yang tulus. Pada tahun 1953, cinta mereka bersemi dan berlabuh dalam sebuah pernikahan yang hangat dan harmonis. Dari pernikahan tersebut, lahirlah 7 orang anak yang menjadi pelanjut darah dan cita-cita mereka. 6 putra dan seorang putri. Mereka adalah Eri Guthomo, lahir 1954. Agung Pramuji, lahir 1956. Haryo Guritno, lahir 1958. Dani Nugroho, lahir 1960. Budi Winoto, lahir 1962. Ganis Priyono, lahir 1963. Dan Sugiyarti Takarina,
lahir 1965. Kisah paling mengharukan dalam keluarga ini adalah kelahiran sang bungsu, Sugiyarti Takarina, yang lahir hanya 20 hari setelah gugurnya sang ayah dalam peristiwa G30S yang didalangi PKI. Nama Sugiyarti Takarina diberikan langsung oleh Presiden Soekarno, sebuah penghormatan negara bagi putri dari seorang pahlawan yang telah mempersembahkan hidupnya untuk Republik. Sepanjang hidupnya, Kolonel Sugiono menapaki jalan pengabdian dengan semangat juang yang tak pernah padam. Ia memulai karier militernya sebagai komandan peleton pada tahun 1945 saat Republik Indonesia baru berdiri dan masih rapuh. Kemudian ia menjabat sebagai komandan seksi, lalu ajudan Pak Harto komandan Brigade 10 pada tahun 1947. Masa-masa genting saat agresi militer Belanda masih mengancam kemerdekaan bangsa. Jabatan terakhir yang diembannya adalah sebagai Kepala Staf Korem 072 Pamungkas pada tahun 1965. Tak lama sebelum dirinya diculik dan gugur sebagai salah satu korban kekejaman Gerakan 30 September. Atas dedikasi dan keberaniannya, negara menganugerahkan sejumlah tanda jasa kepada Kolonel Sugiono Mangunwiyoto, di antaranya Bintang Republik Indonesia kelas 2, Bintang Gerilya, Bintang Sewindu Abri, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lancana Perang Kemerdekaan 1 dan 2, Satya Lancana Gerakan Operasi Militer 1, 2 dan 3, Satya Lancana Sapta Marga, dan Satya Lancana Satya Dharma. Kisah hidup Kolonel Sugiono Mangunwiyoto adalah potret keteladanan yang utuh. Seorang prajurit yang teguh dalam prinsip, seorang suami yang setia, dan seorang ayah yang penuh tanggung jawab. Ia bukan hanya perwira militer dalam catatan administrasi negara, tetapi jiwa pejuang yang melekat dalam ingatan sejarah bangsa. Gugurnya dalam peristiwa tragis G30S PKI menjadikannya satu dari pahlawan revolusi, nama yang diukir abadi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Melalui darah, cinta, dan pengorbanan, Kolonel Sugiono meninggalkan warisan moral yang tak ternilai tentang kesetiaan pada negara, keberanian dalam tugas, dan keikhlasan dalam pengabdian. Suprapti Sugiono adalah sosok perempuan yang luar biasa, yang kehidupannya menjadi gambaran nyata tentang keuletan, ketabahan, dan kekuatan seorang ibu. Setelah suaminya, Letkol Anumerta Sugiono Mangunwiyoto, gugur dalam peristiwa tragis Gerakan 30 September tahun 1965, Suprapti harus menghadapi kenyataan berat, menjadi seorang janda dengan 7 anak yang masih kecil, tanpa kehadiran seorang suami yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Dalam situasi sulit itu, Suprapti tidak menyerah pada nasib. Ia justru tampil sebagai sosok ibu yang kuat, mengambil alih tanggung jawab penuh untuk membesarkan dan mendidik ke-7 anaknya. Ia menjalani hidup dengan penuh kerja keras, berhemat, dan mengatur segalanya sendiri demi memastikan anak-anaknya tetap mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan masa depan yang baik. Suprapti dikenal sebagai pribadi yang tekun dan bersahaja. Ia tidak larut dalam kesedihan, meski luka kehilangan suami tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap bersikap lembut, tidak menyimpan dendam, dan lebih memilih untuk menanamkan nilai-nilai keteladanan, patriotisme, serta keteguhan hati kepada anak-anaknya. Keuletannya tak hanya terlihat dalam usaha ekonomi, tetapi juga dalam membimbing anak-anaknya menjadi pribadi yang tangguh dan berbudi luhur. Beberapa sumber menyebut bahwa ia menjalani hidup dengan sederhana, namun penuh harga diri. Ia menjadi simbol ketabahan seorang istri prajurit yang tetap berdiri tegak meski diterpa duka dan beban berat. Ketika kabar kematian suaminya yang diculik dan dibunuh oleh kelompok G30S sampai ke telinganya, Suprapti merasakan duka yang mendalam. Tidak hanya karena kehilangan sosok suami yang dicintainya, tetapi juga karena cara kematiannya
yang begitu tragis dan penuh kekejaman. Perasaan sedih, hancur, dan marah tentu menggelayuti batinnya saat itu. Namun Suprapti tidak menunjukkan kepedihan itu secara berlebihan di hadapan anak-anaknya. Ia memilih untuk tegar dan kuat demi ketujuh buah hatinya. Ia menyimpan rasa kehilangan itu dalam hati, mengubahnya menjadi semangat hidup, dan menjadikan kepergian suaminya sebagai motivasi untuk terus melanjutkan perjuangan. Bukan di medan perang, tetapi dalam membesarkan generasi penerus. Kisah Suprapti Sugiono bukan hanya tentang duka dan kehilangan, tetapi juga tentang kekuatan cinta seorang ibu, ketulusan pengabdian seorang istri, dan keteguhan seorang perempuan Indonesia yang menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara, perjuangan dan pengorbanan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto bukan hanya catatan kelam dalam sejarah bangsa, tetapi sebuah simbol keberanian dan keteguhan hati dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai perwira yang setia pada negara, beliau rela mengorbankan jiwa raga demi tegaknya kedaulatan, keadilan, dan cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Gugurnya beliau dalam peristiwa G30S adalah pengingat abadi bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan yang tak ternilai. Kini di tengah kemerdekaan yang telah diwariskan, generasi penerus bangsa memikul tanggung jawab besar, menjadi pelanjut cita-cita luhur para pahlawan. Membangun negeri bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan ilmu pengetahuan, akhlak mulia, dan semangat kebangsaan yang tak boleh padam. Karena itu pelajaran sejarah di sekolah-sekolah, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, perlu kembali digalakkan dan dimaknai secara mendalam. Bukan sekadar hafalan tanggal dan peristiwa, tetapi sebagai cermin perjalanan bangsa, sebagai sumber nilai, dan sebagai fondasi karakter generasi muda. Anak-anak kita berhak mengenal para pahlawan seperti Kolonel Sugiono, Mangunwiyoto, dan pahlawan lainnya. Mereka berhak tahu bahwa di balik kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini, ada darah dan air mata yang telah tertumpah. Dan dari pengetahuan itulah tumbuh rasa cinta tanah air yang sejati, yang akan menjadi benteng terakhir bangsa ini menghadapi tantangan zaman.